membedakan kitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Mungkin karena sebelumnya cetakan-cetakan sebelumnya memang tidak ada harokatnya. Kemudian juga untuk memudahkan para pembaca dari buku ini untuk mengulang ketika mendapatkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang paling penting. Ini adalah poin yang paling penting yang dibutuhkan para mahasiswa ketika itu. Kharrajtu al-ahaditsa al-waridah. Beliau mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam buku Bidayatul Mujtahid. Wa bayantu rutbataha, dan juga menjelaskan kedudukan dari hadis-hadis tersebut. Apakah itu dhaif, apa itu hasan, apa itu maudhu, apa itu marfu, apa itu mauquf. Wa'tamattu fi dzalika awalan 'ala kitabi Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits Al-Bidayah. Ini adalah sebuah buku yang isinya itu takhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Pengarangnya adalah Lil Hafidhi Al-Muhaddits Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini adalah pengarang dari kitab itu. Kitab beliau ini di dalamnya terdapat semua takhrij hadis-hadis yang ada pada kitab Bidayatul Mujtahid. Wa huwa kitab mutawwal wasi' fi thamaniyatil mujalladat. Masya Allah. Dan buku ini sangat panjang atau sangat tebal. Ada 8 jilid. Kitab takhrij hadisnya Bidayatul Mujtahid ada 8 jilid. Istawa'aba fihi mu'allafuhu jazallahu khairan turuqa kulli haditsin fa ashfa wa aghna. Dan pengarang dari kitab Al-Hidayah fi Takhrijil Ahadits Bidayah ini sudah memahami jalan dari tiap-tiap hadis yang ada pada kitab Bidayatul Mujtahid. Fa ashfa wa aghna, maka itu sudah dicukupkan. Lakinnahu iqtasara ala takhrijil ahadits al-marfu'ah. Akan tetapi ketika beliau menjumpai hadis-hadis yang derajatnya marfu, yang derajatnya marfu, maka penjelasannya hanya singkat. Walam yata'arradu li takhrijil athar al-mauqufah, dan juga beliau tidak menulis takhrij athar, perkataan-perkataan sahabat yang mauquf. Li'annahu la yara hujjatan fi mauqufin, karena beliau atau pengarang dari kitab ini Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits Bidayah ini tidak melihat bahwa hadis-hadis yang mauquf itu dapat dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Walau fa'ala dzalika la aghna 'anil bahthi wa taftish. Namun apabila beliau melakukan hal tersebut, maka itu sangat cukup. Tsumma i'tamattu tsaniyan, kemudian beliau ini yang pertama tadi kan pakai rujukannya adalah buku ini Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits Bidayah. Kemudian yang kedua, rujukan beliau adalah ala kitabi Thariq Rusdi ila Takhrijil Ahadits Bidayat Ibnu Rusdi. Ini juga sebuah kitab yang di dalamnya berisi tentang takhrij dari hadis-hadis Bidayatul Mujtahid milik Ibnu Rushd. Li Syekhi Abdul Latif Ibnu Ibrahim ala Abdul Latif Al-Mudarris bi Kulliyati Asy-Syariah bil Jami'atil Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Karangan dari Syekh yang bernama Abdul Latif Ibnu Ibrahim, keluarga dari Abdul Latif. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah UIM, Universitas Islam
Madinah. Tsumma ala ghairihi min kutubi takhriji ka Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Beliau juga rujukan beliau juga di kitab Bulughul Maram karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Nailul Awtar, dan kitab hadis Nailul Awtar juga karangannya Asy-Syaukani, wa qtasartu fi takhrij al-ahadits al-ahammi ruwatika al-Bukhari wal Muslim wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i in kana al-haditsu waridan indahum. Kata muhakkik ini, beliau berkata, saya juga meringkas atau menyingkat takhrij hadis-hadis yang ada pada Bidayatul Mujtahid ini terhadap perawi-perawi yang terkenal saja, seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, ketika mendapati hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Wa illa, dan apabila beliau muhakkik ini menemukan hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang di atas tadi, dzakartu ahamu man kharrajahu min ghairihi, maka beliau juga menyebutkan takhrij dari hadis tersebut. Rawahu siapa, diriwayatkan dari siapa gitu. Wa raghbatu fil ikhtisari, dan juga saya menyingkat dalam penulisan takhrij ini. Jadi beliau ini juga ketika menuliskan takhrij juga diringkas. In qultu, apabila saya mengatakan di buku nanti, rawahu syaikhon, apabila si muhakkik ini mengatakan rawahu syaikhon, au al hadits muttafaqun alaihi, au huwa fis sahihain, faqad anaitu al-Bukhari wa Musliman, maka yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Jadi kalau nanti kita ketemu hadis kemudian takhrijnya adalah rawahu syaikhon atau muttafaqun alaihi atau fi sahihain, maka periwayatnya adalah Bukhari dan Muslim. Wa in qultu, dan apabila saya mengatakan rawahu ashabu sunan, diriwayatkan oleh ashabu sunan, pemilik sunan, annaitu, berarti yang saya maksud adalah Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Wa in qultu, dan apabila saya mengatakan rawahu rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah, maka yang saya maksud anna itu syaikhaini wa ashabu sunan, berarti 6 orang. Berarti ketika muhakkik ini mengatakan rawahul jamaah, maka yang dimaksud adalah 2 syekh tadi, Imam Muslim dan Bukhari, kemudian ashabu sunan, berarti diriwayatkan oleh 6 perawi. Wa inda bayani rutbatil hadis dzakartu man sahhahahu au hassanahu wa dha'afahu, dan ketika muhakkik ini menuliskan derajat hadis atau kedudukan hadisnya, maka beliau akan menyebutkan orang yang mensahihkan hadis tersebut, atau yang menghasankan hadis tersebut, atau yang mendhaifkan hadis tersebut. Jadi kita tahu yang mendhaifkan hadis ini siapa, yang menghasankan siapa, dan juga yang mensahihkan siapa. Seperti kadang-kadang ada riwayat sahahahu al-Albani, yang disahihkan oleh al-Albani. Itu berarti beliau juga menulis hal tersebut. Masya Allah, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang ke-8, qabaltu al-ahkama al-waridah fihi ala ma jaa fi kitabin rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah li Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimashqi al-Utsmani asy-Syafi'i wa inda ikhtilafihim arji'u ila kutubi kulli madhhabin li uthabbita as-sawaba min dhalik kama ataitu bil mu'tamad minal aqwali fil mas'alati bi ghaddin nazar an qali sahibil madhhab nafsu. Thumma dzakartul mas'alah al ahkam an naqisah fi bidayatul mujtahid wallati dzakartu fi rahmatil ummah li yukammila al kitab wa tatimma
al-faidah. Jadi kemudian yang dikerjakan oleh muhakkik kitab Bidayatul Mujtahid ini yang ke-8 adalah beliau ketika mendapatkan suatu permasalahan atau hukum-hukum yang terdapat dalam buku Ibnu Rushd ini, maka rujukannya adalah kitab ini, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, karangan dari Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'i. Dan apabila beliau menemui dan apabila muhakkik tersebut menemukan perbedaan antara madhab, maka beliau akan mencari permasalahan tersebut di kitab-kitab setiap madhab. Untuk apa? Untuk mencari kebenarannya. Dan beliau juga mendatangkan perkataan-perkataan ulama yang memang diakui ketika mendapatkan suatu permasalahan. Jadi apabila beliau mendapatkan perkataan dari ulama tentang suatu permasalahan, maka beliau akan menuliskan juga di situ, melihat dari sisi mazhabnya. Kemudian beliau juga menambahkan permasalahan-permasalahan dan juga hukum-hukum yang sekiranya kurang, yang memang belum ada di situ, kemudian beliau tambahkan. Jadi masalah ini, buku ini semakin lengkap. Untuk apa? Agar lebih lengkap dan juga agar faedahnya lebih sempurna. Kemudian yang ke-9, dan ini adalah yang terakhir, yang membedakan antara buku kitab Bidayatul Mujtahid yang sudah ditahqiq ini dengan kitab Bidayatul Mujtahid yang sebelumnya adalah nasabtu al-aqwala ila madhahibiha in lam takun mansubah wa sahhahtu nisbataha in kana khotoan wa dzakartu madhhaba Ahmad fa innahu ghaliban ma yaghfaluhu al-muallif. Jadi yang dilakukan muhakkik ini yang ke-9 adalah beliau akan menasabkan perkataan-perkataan kepada madhab-madhabnya. Apabila perkataan tersebut belum dituliskan ini masuk madhab siapa. Kemudian beliau juga membenarkan ketika Ibnu Rushd ini salah dalam menisbatkan madhab. Kemudian dan juga beliau menyebutkan madhab Imam Ahmad. Kenapa? Karena biasanya mu'allif atau Ibnu Rushd ini lupa untuk menyebutkan pendapat Imam Ahmad tentang suatu permasalahan, atau ditulis pendapat namun dinisbatkan ke madhab siapanya, beliau lupa menulisnya. Dan di sini lanjutnya waraghbatu fi ikhtisari in qultu, dan juga beliau menyingkat in qultu apabila saya mengatakan al-a'immah, berarti annaitu Abu Hanifah, Malikan, Syafi'i wa Ahmad. Jadi ketika ada kata-kata al-a'immah, berarti yang beliau maksud adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Berarti 4 mazhab. Wa in qultu, dan apabila saya mengatakan as-salasah, 3, annaitu salasatan minhum thumma hadattu ba'da dzalika ar-rabi' alladzi khalafahum. Jadi ketika disebutkan as-salasah, maka yang dimaksud adalah 3 mazhab di antara 4 tadi.
Kemudian menyebutkan setelahnya madhab yang menyelisihi pendapat ketiganya. Wa indama uayyinu ba'dahum tsumma aqul, dan ketika muhakkik ini menentukan sebagian dari madhab kemudian mengatakan khilafan lil baqiyati fahum baqiyatal a'immati al arba'ah, maka yang dimaksud adalah imam-imam madhab selainnya. Mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Ini adalah 9 poin yang membedakan antara Bidayatul Mujtahid yang dulu kita pelajari di kampus dengan kitab Bidayatul Mujtahid yang ada di depan antum semua. Dan nama dari muhakkik ini adalah Majid al-Hamawi, ya kayaknya bacanya gitu ya. Jazakallahu khairan, semoga semakin jelas dan semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.